Haleluya. Salam sejahtera dan salam sehat buat kita sekalian. Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih. Kita akan kembali mendengarkan renungan pada saat pagi hari ini. Tema firman Tuhan adalah kasih sejati. Kasih sejati harus disertai dengan perbuatan atas dasar kasih. Kasih sejati harus disertai dengan sebuah tindakan yang nyata. Atau seringkali kita dengar dengan istilah love is a verb, kata John Mayer dalam lagunya, dan juga kata Gary Chapman dalam bukunya. Sebuah film di tahun 2014 juga mengangkat judul yang sama, yaitu Love is a verb. Pada dasarnya ungkapan ini memberitahu kepada kita bahwa kasih sejati seharusnya ditunjukkan dalam tindakan nyata, bukan teori semata. Kita sepenuhnya pasti setuju, karena Alkitab sendiri juga berkata, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-18. Hukum yang terutama dalam Alkitab juga menegaskan bahwa kasih itu melibatkan keseluruhan hidup kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Matius 22 ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-39. Tapi kadang-kadang kita merasa bisa kita menunjukkan kasih kepada orang lain, seringkali kita merasa sia-sia atau melelahkan. Belum tentu tindakan kasih kita dihargai dan membawa dampak yang kita harapkan. Tetapi tanpa tindakan yang nyata, maka segala pembicaraan tentang kasih menjadi omong kosong. Bahkan tindakan yang didasari oleh alasan-alasan yang keliru juga sama buruknya. Rasul Paulus menulis dalam 1 Korintus 13 ayat ke-8 dikatakan, sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Jadi sangat mungkin orang berbuat baik tanpa didasari oleh kasih. Kasih lebih dari sekedar tindakan, lebih dari sekedar keinginan-keinginan berbuat baik yang hanya bertahan sebentar. Alkitab mengajarkan banyak hal tentang kasih. Kasih yang sejati yaitu kasih Allah. Berikut ini kita akan lihat ada 3 hal yang penting tentang kasih. Yang pertama, kasih berasal dari Allah. Alkitab katakan kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7. Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-16. Kasih kepada Allah dan sesama adalah buah roh yang dihasilkan ketika kita memberi diri dipimpin oleh roh Allah. Galatia 5 ayat yang ke-22. Kasih adalah alasan yang menggerakkan kita untuk bertindak. Kita membaca bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Kasih menggerakkan Allah untuk mengaruniakan anaknya dengan tujuan supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tindakan Allah didasarkan pada kasih-Nya yang tidak berubah dan kekal. Kasih Allah adalah alasan untuk kita berbuat baik kepada orang lain, untuk kita mengasihi mereka, supaya mereka juga dapat mengenal Allah dan memiliki hidup yang berkelimpahan di dalam Dia. Alasan lainnya akan membuat kita mengasihi Allah kadarnya atau pada waktu-waktu tertentu saja, ya puji Tuhan. Yang ketiga, ya kita akan lihat bagaimana kasih mengalir
dari sukacita, mengenal Allah, dan taat kepada firman Allah. Mustahil menjadi orang yang penuh kasih di luar Allah, karena kasih bersumber dari Allah. Ketika kita tidak memiliki sukacita bersekutu dengan Allah, bagaimana mungkin kita memiliki kasih Allah? Tuhan kita, Yesus Kristus, tekun memikul salib, mengarahkan pandangannya pada sukacita yang disediakan bagi dia. Sukacita menyelesaikan tugas yang diberikan Bapaknya. Ibrani 12 ayat yang kedua. Tindakan kasihnya mengalir dari sukacita di saat dia mengetahui bahwa Bapaknya berkenan terhadap tindakan untuk memberikan yang terbaik buat kita manusia yang ada. Betapa kita perlu memandang teladan Tuhan Yesus ketika kasih kita menjadi lemah dan kebaikan yang kita tunjukkan terasa sia-sia. Ibrani 12 ayat yang ketiga. Kita tahu masih banyak kita perlu bertumbuh di dalam kasih Allah. Sebab itu kita mau selalu berdoa supaya Allah mengaruniakan kepada kita sukacita untuk kita terus tinggal di dalam Allah, sumber kasih yang sejati, untuk kita boleh menikmati persekutuan dengan Allah sebagai harta terbesar dalam hidup kita. Hanya dengan demikianlah kasih yang sejati dapat mengalir di dalam dan melalui hidup kita kepada orang lain, entah itu kepada keluarga, sahabat, rekan kerja, atau setiap orang yang Allah izinkan hadir dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita mau biar senantiasa memiliki kasih Allah, yaitu kasih yang sejati, supaya kita boleh mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh dan mengasihi sama kita. Itulah yang Tuhan kehendaki. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita sekalian. Kita mau satu dalam doa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami sudah dengarkan berita firman Tuhan. Mari Tuhan tolong kami rindu Tuhan, biar kasih Allah memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Kami boleh memiliki kasih yang sejati, kasih yang penuh dengan tindakan yang nyata, untuk kami boleh terus mengasihi Tuhan, mengasihi juga sama, melakukan firman Tuhan. Biar senantiasa Tuhan, kasih Allah melingkupi kami, memenuhi kami, bahkan selalu Tuhan menaungi kehidupan kami. Tuhan berkati di sepanjang hari yang baru, pimpin, bahkan selalu Tuhan, Kau yang selalu Tuhan berkati rumah tangga kami, kesehatan kami, pekerjaan kami, studi daripada anak-anak kami juga Tuhan tolong berkati Tuhan. Berkat Tuhan menyertai, melindungi, bahkan selalu Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Memasuki di hari yang baru dengan pengucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat beraktivitas.